Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auliasti, mahasiswa semester 2 Prodi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Pak Ramdhani Abdul Hafiz SHMH. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem hukum. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian atau keseluruhan gabungan dari beberapa bagian. Sistem merupakan suatu kebulatan yang memiliki unsur-unsur dan peran yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Suatu sistem adalah suatu perangkat komponen yang berhubungan secara terpadu dan dikoordinasikan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun ciri-ciri dari sistem hukum yaitu terikat pada waktu dan tempat, terus-menerus, berkesinambungan dan otonom, terdapat pembagian di dalamnya, tidak menghendaki adanya konflik antara unsur-unsur atau bagian-bagian sebagai pelengkap, dan memiliki konsep yang mendasar. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa sistem hukum adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling menentukan, saling pengaruh dan mempengaruhi, dan kadang-kadang dapat bertentangan untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem hukum terdiri dari suatu keseluruhan kompleks unsur-unsur, yaitu peraturan, putusan, pengadilan, lembaga atau organisasi, dan nilai-nilai. Sistem hukum berfungsi untuk menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat. Pada dasarnya, banyak sistem hukum yang dianut oleh berbagai negara-negara di dunia. Namun, dalam sejarah dan perkembangannya, ada 4 macam sistem hukum yang sangat mempengaruhi sistem hukum yang diberlakukan di berbagai negara tersebut. Adapun sistem hukum yang dimaksud adalah 1. Sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum kontinental berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sebagian yang disebut dengan istilah civil law. Semula, sistem hukum itu berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus. Kodifikasi hukum itu merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus yang disebut Corpus Juris Civilis. Lalu dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, dan Asia termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Prinsip utama atau prinsip dasar dalam sistem hukum Eropa kontinental ialah bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Sumber hukum utama dalam sistem hukum Eropa kontinental adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Selain itu, peraturan-peraturan yang dipakai sebagai pegangan kekuasaan eksekutif yang dibuat olehnya berdasarkan kewenangannya dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan diakui pula sebagai sumber hukum. Dalam sistem hukum Eropa kontinental, hukum digolongkan menjadi 2 bagian utama, yaitu hukum publik dan hukum private. Hukum publik meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Sedangkan hukum private meliputi hukum sipil atau hukum perdata dan hukum dagang. Namun, dalam perkembangan hukum saat ini, batas-batas antara hukum publik dan hukum private semakin kabur. Artinya, banyak bidang kehidupan yang sebenarnya merupakan kepentingan seseorang, tetapi ternyata menunjukkan indikasi sebagai kepentingan umum, sehingga memerlukan campur tangan pemerintah melalui kaidah-kaidah hukum publik. 2. Sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika mula-mula berkembang di negara Inggris dan dikenal dengan istilah common law atau unwritten law, yaitu hukum tidak tertulis. Sistem hukum ini dianut di negara-negara anggota Persemakmuran Inggris, Amerika Utara, Kanada, dan Amerika Serikat. Sistem hukum Anglo-Saxon bersumber pada putusan-putusan hakim, putusan pengadilan, atau jurisprudensi.
Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan hukum tertulis yang berupa undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui juga, karena pada dasarnya terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis tersebut bersumber dari putusan pengadilan. Kebiasaan dan peraturan hukum tertulis tersebut tidak tersusun secara sistematis dalam kodifikasi sebagaimana pada sistem hukum Eropa kontinental. Oleh karena itu, hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis atau yang disebut dengan asas doctrine of precedent. Namun, bila dalam putusan pengadilan terdahulu tidak ditemukan prinsip hukum yang dicari, hakim berdasarkan prinsip keadilan, kebenaran, dan akal sehat dapat memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum atau dalam bahasa hukumnya dikenal dengan case law. Dalam pembagian hukumnya, sistem hukum ini juga membagi hukum menjadi dua golongan, yaitu hukum publik dan hukum private. Hukum private menurut sistem hukum ini lebih ditujukan kepada kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian, dan hukum tentang perbuatan melawan hukum. 3. Sistem hukum adat. Sistem hukum adat bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Sistem hukum adat terdapat dan berkembang di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lain. Di Indonesia, asal mula istilah hukum adat adalah dari istilah adat rich. Sifat hukum adat adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang. Tolak ukur keinginan yang akan dilakukan oleh manusia adalah kehendak suci dari nenek moyang. Hukum adat berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti. Karena sifatnya yang mudah berubah dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, hukum adat elastis sifatnya. Karena sumbernya tidak tertulis, hukum adat tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri. Sistem hukum adat di Indonesia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hukum adat mengenai tata negara dan hukum adat mengenai warga. Hukum adat mengenai tata negara yaitu tatanan yang mengatur susunan dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum, serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan, dan pejabatnya. Hukum adat mengenai warga atau hukum warga terdiri dari hukum pertalian sana atau kekerabatan, hukum tanah, hukum perutangan, dan hukum adat mengenai delik atau hukum pidana. Yang berperan dalam menjalankan sistem hukum adat adalah pemuka adat atau pemangku adat, karena ia adalah pemimpin yang disegani oleh masyarakat. 4. Sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara lain seperti di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual maupun secara kelompok. Sistem hukum Islam bersumber pada Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma', dan Qiyas. Al-Quran yaitu kitab suci kaum muslimin yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Sunnah Nabi yaitu cara hidup dari Nabi Muhammad atau cerita tentang Nabi Muhammad. Ijma' yaitu kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara hidup. Sedangkan qiyas ialah analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian. Sistem hukum Islam dalam hukum fikih terdiri dari dua bidang hukum, yaitu hukum rohaniyah dan hukum duniawi. Hukum rohaniyah atau ibadah, yaitu cara-cara menjalankan upacara tentang kebaktian terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat, dan menunaikan ibadah haji. Sedangkan hukum duniawi terdiri dari muamalat, nikah, dan jinayat. Muamalat yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan antara manusia dalam bidang jual beli, sewa menyewa, perburuhan, hukum tanah, hak milik, hak kebendaan, dan hubungan ekonomi pada umumnya. Nikah yaitu perkawinan dalam arti membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hak dan kewajiban,
Dasar-dasar perkawinan dan akibat-akibat hukum perkawinan. Jinayat yaitu hukum pidana yang meliputi ancaman hukuman terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala dan tindak pidana kejahatan. Sistem hukum Islam menganut suatu keyakinan dari ajaran Islam dengan keimanan lahir batin secara individual. Negara-negara yang menganut sistem hukum Islam dalam bernegara melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya dengan taat sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan peraturan perundangan yang bersumber dari Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.